warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anakku? Ya, alhamdulillah ya. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yakni belajar dan menuntut ilmu. Baik anak-anakku, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta ketua kelas silakan pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna. Ayu Anissa, Bayi Naning, Faiz Arfan. Faiz jangan mengantuk ya. Fatih Albani, Hamna Rusda, Iman Setiawan, lalu Abdul Latif, M. Muhairil, M. Nandi, Tika, Wikaya Fatin. Ya, jadi pesan Bu Guru pada anak-anakku, jangan sering tidak masuk ya, jangan sering izin apalagi alpa, karena nanti akan berdampak pada hasil pembelajaran anak semua. Nah, kita doakan mudah-mudahan teman kalian yang sakit tadi semoga cepat sembuh ya. Amin. Ya, perhatikan anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang menyimpulkan isi. Ingat pembelajaran sebelumnya. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang kaidah kebahasaan teks pidato ya. Anak-anakku harus fokus belajar hari ini, jangan sampai ada yang tidak bisa. Karena materi hari ini adalah materi yang anak-anakku harus kuasai untuk bisa mengerjakan tugas berikutnya. Karena nanti pertemuan berikutnya itu kita akan menulis teks pidato ya. Jadi diperhatikan. Baik, sekarang anak-anakku perhatikan. Guru akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, sekarang kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan faktual yang dibaca atau didengar ya. Kemudian indikatornya ada dua. Yang pertama menelaah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua menelaah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Pada hari ini kita akan fokus pada indikator yang kedua, yakni kita akan mencoba menelaah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, perhatikan anak-anakku. Nah, tujuan pembelajaran kita sekarang ya. Anak-anakku nanti diharapkan baik, berikutnya ini ada alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, kita akan coba membaca contoh teks pidato. Ya, nanti Bu Guru akan bagikan satu persatu model teks pidatonya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan tema pidato yang kita baca. Berikutnya kita akan mendiskusikan kaidah kebahasaan teks pidato. Ya, nanti poin tiga ini Bu Guru nanti akan menjelaskan apa saja kaidah kebahasaan yang harus ada dalam teks pidato. Berikutnya nanti kita akan membentuk kelompok belajar ya. Satu kelompok terdiri dari 4 atau baca dari tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan tenaga kependidikan serta murid-muridku yang warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini contoh teks pidato persuasif ya. Sekarang kira-kira apa tema yang diangkat dalam teks pidato ini? Ya, betul, kedisiplinan. Pentingnya kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti anak-anakku bisa mengambil tema ketika menulis teks pidato nanti. Kalian bisa mengambil tema dari permasalahan faktual yang ada di lingkungan sekitar kita. Ya, misalnya kedisiplinan, kemudian kebersihan lingkungan sekolah, kemudian pengembangan ekstra kurikuler. Jadi anak-anakku nanti bisa mengangkat tema dari permasalahan faktual yang ada di lingkungan sekolah kita. Selain itu anak-anakku juga bisa mengambil masalah faktual. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu. Kaidah kebahasaan teks pidato ada 5 ya. Yang pertama, kata sapaan. Kemudian yang kedua, kalimat aktif. Yang ketiga, kalimat persuasif. Yang keempat, kosakata ilmiah. Dan yang kelima, sinonim dan antonim. Ya, kita akan bahas satu persatu. Perhatikan anak-anakku. Ya, kata sapaan terlebih dahulu ya.
Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya sebagai pelaku atau aktor ya, yang melakukan pekerjaan yang terdapat pada predikat. Nah, ciri kalimat aktif ini adalah biasanya menggunakan imbuhan me dan ber. Kita akan membentuk kelompok ya, satu kelompok terdiri dari 4, ada juga 5 orang ya. Silakan bentuk kelompoknya. Bergabung dengan kelompok masing-masing. Baik, setiap kelompok silakan ambil KPD-nya. Tuti, ambil satu. Julian, Nurul Hafiza, ambil satu. Kelompoknya Riki ya. Titi, Nur Pratiwi, Latif. Ya, memang 2 lembar. Ya, silakan bergabung, duduk yang bagus. Baik, setiap kelompok silakan ambil KPD-nya. Tuti, ambil satu. Julian, Nurul Hafiza, ambil satu. Kelompoknya Riki ya. Titi, Nur Pratiwi, Latif. Ya, memang 2 lembar. Ya, silakan bergabung, duduk yang bagus. Dari sekarang, diskusikan dengan anggota kelompok kalian, manakah kata sapaan yang ada dalam teks pidato pada LKPD yang sudah Bu Guru siapkan ini. Kemudian mana kalimat aktifnya, kemudian mana kalimat persuasif, penggunaan sinonim dan antonim, serta kosakata ilmiah. Silahkan ditemukan ya. Kerjasama dengan kelompoknya, jangan ada yang main-main atau mengerjakan yang lainnya. Harus fokus ya. Silahkan diskusikan dengan teman kelompok. Ada yang tidak dipahami? Kalau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya kepada Bu Guru ya. Tadi ciri kalimat aktif itu menggunakan imbuhan me pada predikatnya. Ya, di sana cari mana termasuk kalimat aktif. Tadi contohnya sudah ada ya, bagus. Ya, dalam melakukan sesuatu. Yang di LKPD-nya ada ya. Dari 5 kelompok ini, kelompok mana yang akan memberikan masukan pada kelompok yang lain? Riki ya? Ya, Riki silakan. Masukan untuk kelompok 3. Penggunaan sinonim dan antonim masih pokok tidak tertulis padahal dalam teks pidato ada kalimatnya. Oh iya, bagaimana? Silakan ditanggapi kelompok 3. Mohon maaf, kelompok kami tidak menemukannya pada paragraf beberapa kalimat tersebut. Kalimatnya ada pada bagian isi pidato, yakni namun keadaan tidak seperti itu. Cepat atau lambat mereka melakukan isolasi di daerah rumah guna menghindari virus tersebut menyebar. Ya, silakan nanti diperbaiki ya. Ternyata ada sinonim dan antonim pada bagian isi ya. Sudah dibacakan tadi sama Riki. Ternyata kelompok 3 belum menuliskan sinonim dan antonim. Nah, ya berikan tanggapannya. Enggak? Bagaimana? Terima kasih atas tanggapan. Ya, nanti diperbaiki ya. Berikutnya kelompok siapa lagi yang akan berikan masukan? Tuti. Ya. Menurut kami ada beberapa kaidah kebahasaan yang belum lengkap dituliskannya, misalnya kalimat persuasif. Teman-teman, kelompok 5 hanya menuliskan 1 kalimat saja, padahal ada beberapa kalimat persuasif yang terdapat dalam teks pidato tersebut. Ya. Ini tanggapan untuk kelompok berapa? 5. Kelompok 5 ya. Silakan berikan tanggapan kelompok 5. Terima kasih atas tanggapannya, nanti kami akan perbaiki lagi. Ya, nanti ditambahkan ya, masih kurang kata kelompok 1. Baik, berikutnya kelompok siapa yang memberikan masukan? Latif ya. Masukan untuk kelompok 1 dari kelompok 5, kalimat aktif masih kurang, namun bisa saja ditambahkan beberapa 2 atau 3 Kalimat aktif. Ya, itu masukan untuk kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Berikan tanggapannya kelompok 1. Atas tanggapannya kami akan menambahkan beberapa kalimat lagi. Ya, jadi ada beberapa kalimat aktif yang terdapat dalam teks pidato tersebut ya. Harusnya kalian menulis lebih dari 1, tetapi yang dituliskan tadi hanya 1. Nanti diperbaiki kembali ya. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan masukan pada kelompok yang lain? Sudah cukup, berarti sudah benar ya. Nah, sekarang tukarkan kembali
kembalikan LKPD temannya untuk diedit. Ya, kalian harus mengedit tugasnya sesuai dengan masukan temannya tadi. Siapa yang tadi diberikan masukan bahwa kalimat aktifnya masih kurang, padahal banyak. Kalimat persuasifnya masih 2 atau 3, yang ditulis hanya 1. Ada juga tadi kelompoknya Angga, belum menemukan penggunaan sinonim dan antonim, padahal ada ya. Silakan diedit anak-anakku ya, untuk perbaikan tugasnya. Supaya tugas kalian benar semua nanti. Silakan diedit kembali. Nah, waktu mengedit 3 menit saja ya. Ya, yang masih kurang itu ditambahkan. Seperti tadi Nurul Hafiza, kelompok 3, penggunaan antonim dan sinonim belum dituliskan. Nah, sekarang silahkan dituliskan. Pada bagian isi tadi ada penggunaan sinonim dan antonim. Sudah cukup? Berarti sudah benar ya. Nah, sekarang tukarkan kembali. Kembalikan LKPD temannya untuk diedit. Ya, kalian harus mengedit tugasnya sesuai dengan masukan temannya tadi. Siapa yang tadi diberikan masukan bahwa kalimat aktifnya masih kurang, padahal banyak. Kalimat persuasifnya masih 2 atau 3, yang ditulis hanya 1. Ada juga tadi kelompoknya Angga, belum menemukan penggunaan sinonim dan antonim, padahal ada ya. Silakan diedit anak-anakku ya, untuk perbaikan tugasnya. Anak-anakku, jadi hari ini kita sudah mempelajari kaidah kebahasaan teks pidato. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama, kata sapaan. Yang kedua, kalimat aktif. Yang ketiga, kalimat persuasif. 4, ya. Yang kelima, ya. Jadi simpulan pembelajaran kita hari ini adalah ada 5 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Coba Fatin sebutkan ulang kelimanya. Ya, materi terkait pembelajaran kita hari ini di internet maupun di buku-buku di perpustakaan ya, supaya kalian lebih memahami lagi apa saja ciri-ciri kalimat aktif. Mana contohnya? Apa saja ciri-ciri kalimat persuasif. Nah, kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba menulis teks pidato. Silakan anak-anakku browsing di internet bagaimana langkah-langkah kita menulis teks pidato, supaya anak-anakku sudah ada bekal nanti ketika kita. Baik anak-anakku, sekarang kita berdoa dulu sebelum kita tutup ya. Bu Guru minta ketua kelas pimpin doa. Ketika berdoa jangan ada yang main-main. Semua angkat tangannya, berdoa dengan khusyuk. Jangan ada yang main-main. Ya, Riki pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahum. Baik, perhatikan anak-anakku. Jadi pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru ucapkan terima kasih atas segala partisipasi anak-anakku. Yang belum aktif silakan nanti lebih aktif lagi dalam diskusi kelompoknya. Baik, pertemuan hari ini Bu Guru tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.